Insiden di perairan Siprus 18 Mei 2026 menyeret Indonesia ke pusat krisis kemanusiaan global. Armada Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan Gaza dicegat paksa militer Israel. 9 WNI ditahan. Global Sumut Flotilla, koalisi internasional dimotori Freedom Flotilla Coalition, berlayar membawa 426 relawan dari puluhan negara, termasuk Indonesia. Armada ini bertolak dari pesisir Marmaris, Turki, Kamis 14 Mei 2026. 4 hari kemudian, Senin pagi waktu Turki, Angkatan Laut Israel mencegat kapal-kapal flotilla itu. Koordinator misi mengonfirmasi 10 kapal dicegat dan kontak dengan para awak terputus. Ini adalah upaya ketiga flotilla menerobos blokade Laut Gaza dalam setahun terakhir. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Di antara ratusan relawan, ada 9 warga negara Indonesia. 2 diantaranya jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai. Juga ada Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, Rahendro Herubowo, kontributor CNN dan iNews TV, serta para aktivis kemanusiaan dari Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Spirit of Aqsa. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Misi flotilla ini adalah respons terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Para relawan tidak membawa senjata, hanya bantuan logistik, obat-obatan, dan solidaritas. Peta menunjukkan titik pencegatan terjadi di perairan internasional, bukan wilayah kedaulatan Israel. Langkah ini memicu kecaman global. Koalisi Freedom Flotilla menyebutnya sebagai tindakan pembajakan ilegal. Sementara, Perdana Menteri Netanyahu justru memuji operasi ini sebagai keberhasilan menggagalkan rencana jahat musuh. Pemirsa, 9 WNI ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus bersama 426 relawan dari puluhan negara lainnya. Dari 9 WNI diantaranya ada 2 jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan juga Todi Badai, serta aktivis Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa. Untuk mengupasnya kita akan membahasnya bersama dengan Faisal Assegaf, jurnalis, pengamat Timur Tengah, dan Monique Richkers, jurnalis serta aktivis Israel. Nanti juga kita akan terhubung, kita masih mengusahakan untuk terhubung dengan M. Hussein, jurnalis serta aktivis Gaza yang tengah ada di Turki saat ini. Kita sapa para narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime kali ini. Mbak Monique, selamat sore, dan juga Mas Faisal. Sore. Sore, terima kasih. Baik, saya ingin ke Mas Faisal terlebih dahulu ya. Sebagai jurnalis yang juga telah lama liputan di Gaza begitu ya, bagaimana Anda memandang insiden ini? Yang pertama, ini sudah biasa ya Israel melanggar hukum internasional. Karena kan armada global Sumut ini kan udah yang ketiga dalam 2 tahun terakhir. Tahun lalu ketika Greta Thunberg itu juga dihentikan di perairan internasional. Terus 30 April juga sama. Nah yang terbaru adalah sekarang. Ya jadi bukan hal aneh ketika Israel melanggar hukum internasional, menangkap aktivis aktivis kemanusiaan, bukan tentara atau bukan kombatan, dan ditangkap di perairan internasional. Dan yang kedua, saya lihat ini adalah upaya Israel membungkam pihak-pihak yang ingin membongkar kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Karena kan kita tahu ICJ, Mahkamah Internasional, sudah menyatakan ya 2 tahun perang yang dilakukan oleh Israel itu adalah genosida. Bahkan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan
atas nama ada 3 Hamas, tapi semuanya sudah meninggal, yaitu Yahya Sinwar, Muhammad Daif, dan Ismail Haniya itu sudah meninggal. Tinggal 2 yang atas nama Israel, yaitu Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Jadi itu adalah upaya memang untuk mencegah pihak-pihak yang ingin membongkar kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selama 2 tahun perang pun, itu menurut Federasi Jurnalis Internasional IFJ, itu Israel membunuh 262 wartawan Palestina di Gaza. Oke, Mbak Monik, jurnalis kali ini menjadi target ya. Secara spesifik, apakah kalau Anda melihat penahanan ini memang menargetkan jurnalis atau sama jurnalis dan relawan sama-sama dianggap mengancam Israel? Pertama, kita harus tahu dulu, ini misi yang dilakukan adalah misi yang diklaim sebagai misi kemanusiaan. Membawa bantuan untuk masuk ke Gaza dengan klaim adalah menerobos blokade Gaza. Nah, yang perlu kita ketahui semua adalah Israel itu bertindak dalam koridor hukum. Ada yang namanya laporan Palmer berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2010 sampai 2011. Nah, ketika itu ada kapal Mavi Marmara yang sama berlayarnya dari Turki juga menerobos blokade Israel terhadap Gaza di laut. Nah, waktu itu tindakan yang diambil adalah mencegat supaya kapal ini tidak masuk ke dalam. Nah, karena kasus Mavi Marmara, maka Israel diperbolehkan melakukan tindakan pencegatan di laut. Ini namanya Palmer Report tahun 2011. Kenapa Israel diizinkan? Karena alasan utamanya adalah mencegah atau memutus penyelundupan atau distribusi senjata ke tangan Hamas. Nah, jadi Israel dalam hal ini diperbolehkan oleh Palmer Report tadi. Untuk apa? Mencegat. Mencegat ya, bukan untuk mengambil langkah-langkah provokatif. Karena setelah dicegat, mereka yang ada di kapal itu dibawa ke daerah Israel untuk dicatat dan diwawancara, kemudian dideportasi. Artinya semua dalam koridor hukum. Nah, seperti yang tadi Faisal katakan, ini karena teman saya nyebut nama aja ya, nggak apa-apa ya, nggak tersinggung kan? Kan sama-sama pernah kan lebih jurnalis muda juga dulu ya. Iya, lebih muda Ya, kita. jadi maksud saya seperti yang tadi Faisal katakan, ini sudah ketiga kali. Nah, karena sudah ketiga kali, harusnya sudah tahu juga ya apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi gitu loh. Nah, baru-baru ini ada 2 aktivis dari sama ya Global Sumut Flotilla juga yang mereka dari Itali sudah ditahan oleh Israel dan kemudian dideportasi. Ya, Tiago dari Brazil kalau nggak salah dan 1 orang lagi dari Spanyol. Nah, sebelumnya lagi kita tahu ada siapa? Ada dari Indonesia yang gagal masuk ke Gaza lewat darat. Ada Wanda Hamidah, ada Muhammad Hussein juga mungkin. Kenapa? Karena Mesir memang sudah mencegat mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke Gaza. Jadi bukan hanya Israel. Poin saya adalah ada juga yang namanya Mesir. Mesir itu tidak mau loh membiarkan armada lewat darat ini menembus masuk ke wilayah Gaza melalui perbatasan Mesir. Oke, nanti kita akan kembali membahasnya ini ya, terutama juga banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah pelanggaran HAM dan tidak dapat dibenarkan. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Faisal atas jawaban dari Mbak Monik tadi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Kembali bersama kami di NTV Prime, masih membahas mengenai WNI tembus blokade Gaza di penjara Israel. Dan masih bersama kami 2 narasumber, yaitu para jurnalis ya, yang sebelumnya adalah seorang jurnalis, kemudian saat ini menjadi ada pengamat Timur Tengah dan juga aktivis pro-Israel. Nah, Mas Faisal, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Monik Richkers. Ini kan terjadi di perairan Laut Internasional, betul ya? Banyak pihak yang mengatakan hal ini merupakan pelanggaran HAM dan tidak dapat dibenarkan. Tapi tadi Mbak Monik mengatakan Israel bertindak dalam koridor hukum. Tanggapan Anda?
Ya seperti saya bilang tadi, ini kan di perairan internasional Laut Mediterania itu pelanggaran hukum internasional. Cuma kan kita tahu sulit untuk memberikan sanksi kepada PBB karena kan lembaga yang bisa memberikan sanksi itu Dewan Keamanan. Dan di situ ada sekutu istimewanya Israel, yakni Amerika Serikat, nah itu akan selalu memveto apapun yang dilakukan oleh Israel. Nah tadi soal Mesir ya memang benar, sejak ada perubahan pergantian dari Presiden Muhammad Mursi yang dikudeta oleh Jenderal Abdel Fattah As-Sisi 2013, itu memang wilayah Sinai itu menjadi zona militer. Tidak boleh orang sipil masuk sembarangan ke Sinai sampai ke perlintasan Rafah. Nah saya waktu itu ke Gaza 2012 waktu Mursi masih berkuasa. Itu agak gampang. Jadi bukan agak gampang sih, emang gampang. Jadi nggak banyak pemeriksaan. Cuma memang ada tentara yang berjaga di perlintasan. Jadi bedanya dengan sekarang? Sekarang nggak bisa. Makanya kemarin yang flotila versi daratnya tidak bisa dimasuki. Karena sejak Jenderal Abdel Fattah As-Sisi berkuasa jadi Presiden Mesir 2013, itu Sinai itu jadi zona militer, termasuk perlintasan Rafah yang berbatasan dengan Gaza. Oke, nah Mbak Monik, ditambahkan, tadi kan Anda mengatakan kalau sudah ada peringatan berkali-kali, kenapa masih tetap jalan? Karena ini yang keberapa? Ketiga ya? Ketiga, iya. Dan menurut saya juga gini, saya nggak menghalangi ya kalau orang mau memberikan bantuan. Tentu saja, kan kita ini misi kemanusiaan. Boleh-boleh aja, bahkan Indonesia sudah pernah loh memberikan bantuan kemanusiaan, tapi waktu itu dititip ke Yordan. Jadi melalui Yordania. Yordania yang menerbangkan ke wilayah Gaza. Karena memang selama ini bantuan kemanusiaan itu ada dalam resolusi PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Okay. Jadi ada mekanisme yang memang sudah dibuat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Nah, kenapa Global Sumut Flotilla ini nggak ikutan itu? Karena buktinya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, termasuk kita Indonesia menyalurkan bantuannya lewat mekanisme yang saat ini masih berlangsung, ya, yakni lewat perbatasan baik Rafah maupun Keren Shalom di Israel untuk membawa bantuan masuk ke wilayah Gaza. Nah, jadi ada mekanisme yang sebetulnya mempermudah, nggak perlu mabuk laut. Ya, kalau kita lihat di footage-nya, ombaknya lumayan tinggi loh. Butuh waktu 40 menit bagi pasukan IDF, Angkatan Laut IDF, untuk masuk ke kapal itu. Gitu loh. Oke. Ada dramanya juga gitu loh, kejar mengejar. Nah, itu saya lihat, wah, ombaknya lumayan banget Laut Mediterania. Nah, karena sudah ada mekanisme dan sudah ada bantuan kemanusiaan, ini ada sejumlah data kalau mau dilihat. Ini dia ya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 14. Ada 600 ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Truk yang masuk setiap hari. Jadi titip ajalah ke sini gitu ya. Bantuan kemanusiaan pasti akan sampai. Karena apa? Arab Saudi, Uni Emirat Arab juga lewat mekanisme ini. Belum lagi ada namanya Civil Militer Coordinator Center, CMCC. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, CMCC. Nah, ini semua adalah, ini bahkan sampai ada air juga loh, air. Ini semua data dari Kogat. Jadi kalau mau ambil, mungkin kameranya bisa diperlihatkan ya, supaya datanya jelas gitu loh. Karena apa? Ini semuanya penonton Nusantara TV bisa mengaksesnya di Kogat. Kogat ini koordinasi penyaluran bantuan dari Israel. Dan yang tadi, CMCC tadi. CMCC tadi juga itu menyalurkan bantuan sejak Oktober 2025. Nah, ini dia, 150 ton tepung. Untuk apa? Untuk bikin roti pita. Untuk Gaza. Oke. Jadi maksud saya adalah kita mendukung, ya. Saya, Faisal pasti juga mendukung dong bantuan kemanusiaan. Tapi prosedur dan mekanismenya seperti apa? Itu yang perlu kita gaungkan. Mas Faisal, ya baik. Publik juga ingin tahu ya, apakah GSF ini memang melanggar mekanisme atau prosedur yang seharusnya dalam misi kemanusiaan? Yang pertama memang Rafah itu kan udah ditutup dari 2007 ya. Jadi ada blokade yang dilakukan oleh Israel setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan parlemen 25 Januari 2006. Terus terjadi pertempuran karena Fatah dihasut
oleh Amerika dengan Israel untuk tidak menerima kemenangan Hamas, karena Amerika dengan Israel juga nggak mau menerima Hamas menang. Akhirnya terjadi pertempuran saudara, akhirnya ada perjanjian Mekah 2007 Maret. Setelah itu pecah pertempuran antara Hamas dengan Fatah, Fatah terusir dari Gaza. Akhirnya sejak 2007 pertengahan itu Juni, itu Hamas mendominasi jalur Gaza dan Fatah menguasai tepi barat. Nah terus ya itu tadi, kalau versinya militer Israel, blokade terhadap Gaza itu 2007. Dan baru 2 pemimpin asing yang datang setelah Gaza diblokade oleh Israel. Ya itu ada alasannya tuh. Itu ada alasannya. Yang pertama adalah 2012 Emir Qatar, bapaknya Emir yang Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa As-Tsani, Oktober 2012. Saya ada di sana dan saya lihat waktu kunjungannya. Saya 2 minggu di Gaza saat itu. Terus yang Januari 2013 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Jadi sejak Gaza diblokade oleh Israel 2007, baru 2 pemimpin asing yang datang ke sana. Nah terus kalau yang saya lihat begini, ini kan dunia sempat tersita perhatiannya dengan perang agresi yang dilancarkan oleh Amerika dengan Israel terhadap Iran. Betul. Ya otomatis masa isu Palestina agak terlewat lah, agak terpinggirkan. Padahal di situ ada perkembangan yang sangat signifikan, yaitu ketika Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi tahanan Palestina yang membunuh warga Israel dengan alasan nasionalisme. Artinya bukan kejahatan biasa, ada nasionalisme. Yang kedua, Parlemen Israel, Knesset itu mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi pelaku serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang hingga Oktober 2025. Nah, jadi saya lihat ada 2, yang kita lihat ada beberapa sisi. Yang pertama, Armada Global Sumut ini adalah upaya dari para pegiat sipil, para aktivis, untuk agar dunia tidak lupa tentang isu Palestina. Jadi itu. Tapi ya itu tadi, di sisi lain kita tahu bahwa ini tidak mungkin bisa masuk ke Gaza. Nah, jadi artinya orang-orang yang terlibat dalam sini, apalagi udah 3 kali ada insiden serupa, termasuk yang sekarang, artinya mereka yang terlibat menjadi partisipan, peserta dalam Armada Global Sumut itu harus siap menanggung resikonya. Ya risiko Israel pasti akan mencegat di perairan internasional. Nggak mungkin Israel akan mencegat ketika udah sampai masuk ke Gaza. Itu dari Siprus sampai perairan Gaza itu sekitar 200 mil laut. Jadi masih jauh jaraknya. Nah jadi ya termasuk ada 5 warga kita yang ditangkap. Itu termasuk 4 wartawan. Saya yakin mereka sudah di-brief oleh penyelenggara, yaitu IHH, Lembaga Bantuan Kemanusiaan terbesar di Turki, LSM terbesar di Turki, yang selalu mengorganisir misi flotila ini, Armada Global Sumut ini. Sejak, ya termasuk Mafia Marmara itu IHH juga dari Turki. Jadi mereka pasti sudah di-brief bahwa mereka harus siap menanggung resikonya, akan ditangkap dan semacamnya. Nah kapal yang ditangkap itu biasanya dibawa ke Asdod. Asdod ini adalah kota pelabuhan di selatan Israel yang tidak jauh dari Gaza. Jadi kalau yang paling dekat itu Sderot, agak jauh dikit itu namanya Asdod, baru Beersheba. Nah itu nanti mereka akan ditahan. Jadi mereka akan diinterogasi dan mereka ya akan dideportasi pastinya. Jadi nggak akan sampai ada sampai hukuman mati atau hukuman dalam jangka waktu panjang. Tapi tapi intimidasi itu tetap ada. Intimidasi dalam arti dalam perlakuan ataupun keadaan sel yang mungkin juga tidak layak. Mungkin mereka tidur di lantai. Mbak Monik, tapi dengan kejadian ini kan ada para WNI kita, termasuk juga 4 jurnalis dan 1 aktivis ditahan. Ini bahasanya diculik loh, ya kan? Dan saat ini Kemenlu memang sedang bernegosiasi untuk bisa mengirimkan, kemudian juga membebaskan mereka di sana. Jadi kalau Anda menyoroti kebebasan jurnalis dalam meliput misi kemanusiaan dengan adanya insiden atau kejadian ini, seperti apa? Saya sebagai jurnalis 18 tahun ya, saya udah ke 35 negara, ini bukannya menyombongkan, tapi supaya yang dengar percaya gitu loh. Saya punya pengalaman. Saya pernah ke Iran, saya nggak bisa liputan di sana. Intinya adalah begini, setiap kali jurnalis mau masuk ke sebuah negara, harus dengan cara yang benar juga, menghormati kedaulatan negara tersebut. Saya kasih contoh waktu saya ke Iran. Saya nggak bisa masuk, saya bisa masuk tapi saya nggak boleh liputan. Karena tidak diberikan izin oleh kementerian yang berkaitan dengan pers. Akhirnya ya kita hanya bisa jalan-jalan tanpa boleh liputan. Itu 2011. Nah kalau orang Indonesia mau masuk ke Israel, dengan senang hati pasti Israel membolehkan untuk meliput. Ya, jadi tidak pernah ada pembatasan. Bisa masuk untuk meliput. Nah untuk ke Gaza sejauh ini, karena Gaza dalam kondisi usai perang, belum tentu bisa masuk karena apa? Bisa jadi masih ada ranjau.
Bisa jadi masih ada senjata-senjata yang belum ditemukan. Jadi memang alasan khusus lah untuk daerah tersebut. Namun yang perlu saya kasih tahu juga ya, Indonesia itu pernah menolong mengevakuasi warga negara Indonesia. Israel pernah membantu Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia yang saat itu ada di Gaza. Salah satunya Muhammad Hussein. Ditolong dievakuasi dari Gaza. Di mana dibawanya keluar dari Gaza, dibawa ke Indonesia. Saya bacanya dari situsnya Mas Faisal. Dari Ada, benar Mas Faisal, dikonfirmasi dulu dong. Saya lupa. Ada. Lupa. Nah, itu salah satunya ya. Jadi maksud saya gini, Israel bisa dimintai tolong oleh Kementerian Luar Negeri untuk membebaskan atau mendeportasi wartawan-wartawan ini. Karena mereka sudah masuk tanpa izin. Jadi Israel berhak mendeportasi mereka. Lagi pula itu bukan diculik loh, Mbak. Kalau diculik kan mereka ini mendatangi penculiknya dong. Jadi bahasanya apa Mbak Monique? Bahasanya adalah menurut saya sebaiknya Kemlu membuka hubungan, membuka komunikasi dengan Israel untuk sekali lagi meminta bantuan Israel mengevakuasi atau mendeportasi 5 orang yang ditahan ini. Faisal aja masuk ke Lebanon dideportasi loh. Oke. Nah ini maksud saya Lebanon berhak mendeportasi WNI sekalipun. Padahal kita nggak ada masalah dengan Lebanon kan. Nah apalagi ini gitu loh, masuk ke sebuah wilayah yang kondisinya sedang perang dengan Israel. Nah saya mau tambahin, mumpung ingat, kenapa bisa hanya ada 2 pemimpin yang datang ke Gaza. Tahun 2018 Perdana Menteri Gaza, Perdana Menteri Palestina Muhammad Satiyeh, dia mau dibom oleh Hamas di Gaza. Sejak saat itu tidak ada satupun pemerintah Palestina, otoritas Palestina yang berani ke Gaza. Mahmud Abbas, Presiden Gaza, Presiden Palestina, pernah nggak datang ke Gaza? Nggak pernah. Kenapa? Takut. Ya Muhammad Satiyeh aja mobilnya mau dibom. Ya, saya mau tanya Mas Faisal, benar kan? Sebagai jurnalis yang pernah ditawan Hizbullah dan pasukan Kurdi di Suriah, benar ya Mas Faisal? Ini pasti juga memahami betul apa yang dirasakan para tawanan ini ya secara psikologis. Bisa Anda ceritakan waktu itu ketika Anda ditawan dan juga sekarang kita sedang berempati tentunya ya dengan kondisi ini. Ya pasti ketakutan ya, apalagi tuduhan saya waktu ditangkap Hizbullah itu tuduhannya mata-mata. Karena kan saya ada di Dahiyah. Jadi basis Hizbullah itu selain Libanon Selatan, di ibu kota Beirut itu pinggiran selatan, jaraknya cuma 1,5 kilometer dari Bandara Rafiq Hariri, itu ada nama Dahiyah. Dahiyah itu kawasan permukiman Syiah, kebanyakan pendukung Hizbullah. Itu tiap hari dibombardir sama Israel, itu 2024 September. Jadi saya sampai Nasrallah tewas, saya ada di sana. Nah itu saya lagi ngerekam dari dalam mobil, hanya ngerekam lurus, nggak ke kanan, nggak ke kiri, handphone saya. Tiba-tiba dicegat oleh anggota Hizbullah, berpakaian serba hitam biasa, naik skuter. Cegat mobil ke kanan, terus dirampas handphone sama paspor diminta, terus diintimidasi lah, kamu Zionis, spy. Untungnya mereka nggak ngecek duit shekel saya, mata uang Israel saya masih ada di dompet, sisa saya liputan di Gaza 2012. Itu jumlahnya besar loh. Jadi kalau mereka sampai ngecek, itu mereka pasti yakin saya mata-matanya Israel. Karena nilainya 250 shekel atau $80 lah. Kan karena $1 kan sekitar 3 shekel. Jadi kalau mereka ngecek itu, mungkin nasib saya akan berbeda. Kalau misalkan mereka ngecek, beruntungnya mereka nggak ngecek. Ya pasti ketakutan lah, kita udah ya terserang ketakutan lah, ketakutan karena itu pengalaman pertama. Terus kita ada 2 jam di jalan, terus sekitar jam 5 sore, jam 7 baru dijemput pasukan Hizbullah, dibawa ke kantor intelijen masih di Dahiyah. Itu saya ingat bangunan 2 lantai, saya masuk ke sana diinterogasi. Ya situasinya lagi perang pasti menakutkan. Ya. Nah, mengenai tawanan ini ada 5 ya, 4 jurnalis dan juga 1 aktivis ini. Anda apakah waktu itu gimana ceritanya, mendapatkan informasi juga nggak soal para WNI yang ada di sana, kabar terkininya mungkin terakhir tuh sebelum ditawan tuh seperti apa, dan memandang penawanan ini bagaimana? Kalau tadi kata Mbak Monique ini bukan penculikan. Ya menurut saya begini ya, ya seperti saya bilang tadi, pasti orang-orang yang ikut dalam misi global Sumut Flotilla ini pasti sudah diberitahu resiko-resikonya. Nah kalau sebagai jurnalis sih keren lah punya pengalaman itu, walaupun itu bukan sesuatu yang diinginkan. Artinya itu pengalaman yang sangat berkesan sebagai seorang jurnalis, pasti yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup.
Tapi ya tetap saja intimidasi itu pasti ada. Saya dari semalam itu udah hubungi IDF, terus sempat berbicara dengan juru bicaranya, Noaf itu, saya lupa Noaf Saar. Terus juga saya hubungi Menlu Israel via WhatsApp, Gideon Saar, juga juru bicaranya Oren. Tapi ya cuma dibaca aja, saya cuma pengen nanya di mana posisi mereka sekarang dan bagaimana keadaannya dan kapan dibebaskan. Tapi hanya dibaca saja, sampai sekarang pun belum dibalas semua telepon, terus WA saya hanya dibaca oleh Menlu Israel maupun oleh IDF ataupun juru bicaranya Oren Morstein itu, juru bicara Kemlunya Israel itu hanya dibaca. Tapi saya yakin, ya itu tadi, ini kan wartawan Indonesia pertama statusnya tidak istimewa lah untuk Israel. Mereka tidak pernah ke Gaza. Artinya bukan orang yang berbahaya lah. Mereka tidak punya hubungan dengan Hamas. Itu adalah status yang meringankan buat Israel, buat mereka. Jadi mereka itu bukan orang yang membahayakan walaupun mereka ada di dalam misi untuk menerobos ke Gaza. Tapi mereka bukan ancaman, bukan sesuatu yang membahayakan karena mereka tidak pernah ke Gaza. Mereka tidak punya hubungan dengan Hamas atau kontak dengan Hamas. Jadi ya mereka ya akan tetap ditahan bareng-bareng, ya mungkin proses pembebasannya bertahap tergantung dari ya seberapa pasti ada proses interogasi, ada proses intimidasi itu pasti. Ya ketika ditangkap, dicegat itu kan pasti udah merasa terintimidasi. Tapi menurut Anda selama ini, Israel cukup keras, cukup tegas dengan para jurnalis nggak? Termasuk juga di Gaza kan banyak yang terbunuh. Ya itu tadi saya bilang, Israel itu akan selalu membungkam siapapun yang berusaha membongkar kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Ya di Gaza pun ya itu tadi menurut IFJ, Federasi Jurnalis Internasional, itu 262 selama 2 tahun sejak perang Gaza berlangsung 7 Oktober 2023. Nah cuma ini kan posisinya ditangkap di tengah pelayaran. Itu tadi 4 wartawan ini bukan ancaman buat Israel karena mereka tidak pernah ke Gaza dan juga mereka tidak punya koneksi atau punya hubungan atau pernah melakukan kontak dengan para pejabat Hamas. Itu tentu bukan ancaman. Jadi posisi mereka aman walaupun pasti ini pengalaman pertama, pasti mereka ketakutan sama. Saya pun merasakan 2024 itu sangat ketakutan, nggak tahu bebasnya kapan. Apalagi saya nggak tahu kondisi mereka waktu saya ditahan itu di penjara bawah tanah, itu saya ditutup matanya dan diborgol. Jadi saya tidak pernah tahu situasi di luar penjara. Mbak Monik, jadi tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Faisal ya, kalau menyikapi penawanan ini begitu, tadi juga ada banyak jurnalis yang terbunuh gitu. Anda melihatnya seperti apa sejauh ini? Dengan kondisi saat ini, tentu kan pemerintah Indonesia sangat fokus untuk bisa membebaskan mereka. Tapi apakah memang Israel tidak merasa terancam? Justru lalu apa yang ingin ditegaskan sama Israel terhadap penanganan ini? Sekali lagi, Israel itu bukan negara otoriter seperti Iran ya. Iran malah tidak ada kebebasan pers sama sekali. Ya sampai hari ini eksekusi masih terjadi terhadap warga sipil Iran. Kenapa Global Sumut Flotilla nggak berlayar ke Iran misalnya, gitu ya? Nah, kalau menurut saya, ya sekali lagi Israel bakal membantu, akan menolong jika pemerintah Indonesia meminta secara khusus, sama seperti ketika evakuasi warga sipil Gaza. Warga sipil WNI dari Gaza dilakukan Oktober 2023. Salah satunya Muhammad Hussein dan juga ada dari Bulan Sabit ya organisasi kesehatan ya. Di Gaza ada 3 kalau tidak salah WNI yang juga dievakuasi. Nah, yang poin yang ingin saya sampaikan adalah jurnalis yang ada di Gaza belum tentu itu independen. Karena Hamas adalah Pemda di Gaza. Jangan lupa Hamas menang pemilu tahun 2006. Sehingga Hamas ini ya ibaratnya dia Departemen Kesehatan ya Hamas. Departemen Komunikasi ya Hamas juga. Semua adalah policy dari Hamas itu sendiri. Dan banyak sekali terbukti ternyata jurnalis itu berkaitan dengan Hamas. Punya kartu anggota pers tapi juga punya anggota Hamas. Beberapa jurnalis sudah kabur ke Doha, gitu ya, karena kebanyakan ada beberapa juga yang memang akhirnya mengamankan diri mereka sendiri untuk tidak terungkap afiliasinya dengan Hamas dengan cara kabur. Nah, kemudian yang perlu juga kita ingat, misi Global Sumut Flotilla ini diadakan oleh IHH, organisasi yang mengklaim sebagai organisasi kemanusiaan dari Turki. Problemnya adalah Israel telah menempatkan IHH ini
sebagai organisasi yang terlarang untuk masuk ke wilayah Israel sejak 2008. Jadi harusnya mereka sudah tahu bahwa resikonya akan semakin besar. Mau jurnalis, mau aktivis, mau dokter masuk ke wilayah Israel dengan cara menerobos blokade itu tidak dibenarkan. Karena sekali lagi menurut Palmer report dari PBB tahun 2010-2011, Israel berhak mencegat armada-armada yang ingin menerobos masuk ke wilayah perairan Israel walau belum masuk ke wilayah perairan tersebut. Mas Faisal, tentu kita saat ini ya warga Indonesia itu menantikan fokusnya bagaimana pemerintah bisa membebaskan WNI kita yang ditahan di sana. Seperti apa sih diplomasi yang agresif yang harus segera dilakukan pemerintah? Tentu kita tidak hanya ingin pemerintah Indonesia mengecam keras, tapi memang tindakan nyata untuk bisa membebaskan para WNI di sana. Yang pertama, kita memang tidak punya hubungan diplomatik, jadi upaya terbuka itu tidak mungkin dilakukan. Jadi ada saluran-saluran tertutup, informal yang bisa dilakukan. Seperti? Ya itu tidak susah sih saya ngungkapin ya. Jadi pasti ada saluran-saluran tertutup informal itu juga bisa minta bantuan Turki karena ini organisasi yang menyelenggarakan itu adalah ada di Turki. Artinya pemerintah Turki pun sedikit banyak bertanggung jawab atas insiden ini. Terus kemudian juga pemerintah kita bisa meminta bantuan kepada Yordania karena Yordania memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi saya yakin pejabat kita pasti tidak akan melakukannya secara terbuka karena itu sangat sensitif dan akan dibocorkan oleh Israel. Kalau misalkan tiba-tiba ada pejabat kita nelpon ke Menlunya Israel atau Kemlunya Israel, pasti akan bocor itu ke media karena itulah mainannya Israel seperti itu. Jadi akan ada upaya-upaya informal, upaya-upaya tertutup atau juga meminta bantuan kepada Turki maupun Yordania yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk ikut membantu pembebasan warga kita. Tapi saya yakin ya ya itu tadi karena bukan ancaman ya nantinya akan bebas kok. Mungkin paling lama seminggu mereka akan bebas karena ya bukan ancaman, mereka nggak pernah baru tumben datang ke sana, belum pernah ke Gaza, belum pernah punya kontak atau berkoneksi dengan Hamas, itu bukan ancaman. Ini bukan ancaman apa kalau Mbak Monik bisa menambahkan peringatan aja, peringatan keras. Enggak, siapapun kan Israel ketika mereka menangkap orang-orang dari kapal, mereka tidak tahu kan, tidak bisa mengidentifikasi siapa yang wartawan, siapa yang bukan, siapa yang aktivis. Baru di darat, di Asdod biasanya mereka akan didata. Namanya siapa, paspornya apa, mungkin Israel akan kaget juga, oh ternyata banyak juga nih orang Indonesia. Gitu ya Mas Faisal. Tahu nggak jurnalis ada di dalam kapal, apa memang nggak tahu, baru setelah itu akan didata. Pengalaman Anda gimana? Ya pengalaman saya sih, kalau saya pas kalau mau ke Libanon, ya saya pasti hubungi dulu petinggi Hizbullah, karena kan saya dekat. Jadi saya mau ke Libanon nih, karena kan mereka juga punya basis di sana. Nah seperti itu. Nah kalau waktu ke Suriah saya minta izin liputan karena memang diharuskan ke Kementerian Informasi Suriah. Jadi ada surat izin yang harus kita bawa untuk pergi. Tapi untuk tempat-tempat sensitif kayak ketika saya masuk ke penjara Sitnaya itu harus minta izin lagi ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya bawa 2 izin ketika masuk ke penjara Sitnaya. Baik. Nah yang jelas sih memang saya yakin warga 5 orang itu tidak akan kenapa-napa. Ya mengalami intimidasi pasti. Ya karena ya itu biasa, ya mungkin mereka tidur di sel yang di lantai, mereka tidak diperlakukan dengan baik. Makanannya juga seperti saya rasakan waktu saya ditahan di Libanon itu, hubus itu, roti gandum yang bulat itu mungkin udah seminggu kali, keras makannya. Mungkin hal-hal seperti itulah. Tapi ya itu sekali lagi sebagai wartawan pasti pengalaman itu sangat berkesan. Dan itu walaupun tidak diinginkan tapi akan sangat berkesan dan tidak akan dilupakan seumur hidup. Oke, Mas Faisal, Mbak Monik, dan juga pemirsa, kita masih akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Di balik insiden penjagatan global Smooth Flotilla, ada Gaza yang terus dibombardir Israel. Lebih dari 2,5 tahun sejak agresi Oktober 2023, kondisi Gaza kian memprihatinkan. Gencatan senjata sejak Oktober 2025 hanya di atas kertas. Faktanya, korban terus berjatuhan.
Kementerian Kesehatan Palestina mencatat total korban meninggal sejak awal agresi mencapai 72.769 jiwa dengan 172.704 lainnya luka-luka. Sekitar 8.000 jenazah diperkirakan masih tertimbun di reruntuhan. Sejak gencatan senjata disepakati pada 11 Oktober 2025, setidaknya 877 warga sipil tambahan telah kehilangan nyawa. Di tengah gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengakui Israel kini menguasai 60% wilayah Gaza. Awalnya garis kuning membatasi wilayah yang dikuasai Israel sekitar 53%. Namun pada Maret 2026, militer Israel sepihak memperkenalkan garis oranye yang memperluas zona kendali hingga 11% tambahan. Kini, hampir 2/3 Gaza berada di bawah kendali Israel. Kembali bersama kami di NTV Prime, masih bersama kami dua narasumber pemirsa, ada Mas Faisal dan juga Mbak Monik. Pertama saya ingin ke Mas Faisal menanggapi informasi sebelumnya ya, kondisi terkini di Gaza, jumlah korban lebih dari 70.000 jiwa sejak agresi pada 2023. Nah, apakah gencatan senjata hanya di atas kertas? Ya, memang benar karena sejak hari pertama gencatan senjata saja Israel terus membombardir infrastruktur sipil, warga sipil. Karena memang sejak serangan 7 Oktober 2023 sudah ada perubahan pandangan, baik di kalangan Hamas maupun di kalangan Israel. Buat Israel, ketika invasi Hamas ke wilayah selatan Israel itu berhasil, itu artinya Hamas itu ancaman nyata. Ternyata kita bisa tembus loh. Negara yang kuat secara militer dan intelijen ternyata bisa ditembus oleh Hamas. Itu artinya buat Israel selama masih ada Hamas, mereka tidak akan pernah merasa aman. Jadi itulah makanya 3 tujuan perang. Salah satu yang dikemukakan oleh Netanyahu adalah bagaimana menghabisi Hamas, bagaimana mendemilitarisasi Gaza. Bukan hanya Hamas yang tidak boleh tidak ada, tapi kelompok pejuang tidak boleh ada. Karena itu tadi udah ada perubahan pandangan setelah serangan 7 Oktober 2023. Sebaliknya bagi kalangan Palestina, para pejuang Palestina, mereka juga punya rasa percaya diri. Oh ternyata gampang ya, ternyata bisa ditembus Israel ya. Nah jadi perubahan pandangan itu yang akhirnya membuat nanti masa depan Gaza secara khusus maupun Palestina, buat saya masih yakin Palestina itu cuma negara khayalan. Gaza itu akan tetap terjadi perang karena selama masih ada Hamas, selama masih ada kelompok pejuang yang anti eksistensi Israel, artinya mereka akan terus terjadi perang. Kapanpun bisa perang. Buat Hamas ternyata bisa ini, mereka akan mencari momentum kapan bisa mengulangi lagi serangan 7 Oktober 2023. Buat Israel sampai sekarang makanya ada gencatan senjata yang sebenarnya sangat menguntungkan Israel, tidak menguntungkan Hamas maupun rakyat Palestina di Gaza, yaitu buat Israel itu Hamas dan semua kelompok pejuang harus dihapuskan. Nah inilah yang didukung oleh Presiden Amerika Donald Trump melalui Dewan Perdamaian. Salah satu organnya adalah Pasukan Stabilisasi Internasional yang tujuannya adalah mandatnya ya untuk melucuti senjata Hamas. Itu kan sangat ironis ketika negara-negara Muslim mendukung perlucutan kelompok pejuang dilucuti senjatanya, dipaksa menyerah kepada penjajah. Itu kan sangat ironis. Oke, Mbak Monik. Tadi ditanggapi ya, ada perubahan kalau kata Mas Faisal sejak 7 Oktober 2023 dan gencatan senjata rapuh saat ini. Iya, Faisal kan mengatakan memang ada paradigma yang berubah di Gaza sendiri bahwa mereka ternyata mampu loh menerobos masuk ke Israel. Dan itulah yang memang akhirnya membuat kalau di mata saya terorisme ini susah dihapuskan, susah di stop. Damai hanya bisa jika tidak ada teroris. Nah sekarang di satu sisi tetangganya Israel ini, si Gaza ini, maunya masuk terus ini ke wilayah Israel. Slogan-slogan, jargon-jargon yang selalu diteriakkan, disampaikan adalah from the river to the sea. Sungai yang mana? Sungai Yordan. Ke laut mana? Laut Mediterania. Artinya seluruh wilayah antara Sungai Yordan sampai ke Laut Mediterania itu tidak boleh ada orang Yahudi, tidak boleh ada Israel. Itulah genosida yang sesungguhnya. Dan itu nggak mungkin terjadi. Karena apa? Israel kan juga berhak dong tinggal di situ. Bahkan Gaza bisa menjadi wilayah
di mana Hamas menang pemilu tahun 2006 karena Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Israel sudah berdamai dengan Palestina tahun 1994. 1993, 1994 dapat Nobel perdamaian. Tapi kenapa nggak damai-damai? Karena itu dia tadi, satu pihak tidak mau bertetangga dengan Israel. Nggak bisa, Mbak, kalau kayak gini. Ya nggak ada lah bangsa yang dijajah pengen berhubungan baik atau berdamai dengan penjajah. Selama masih ada penjajahan ya nggak akan pernah ada perdamaian. Sejak tahun berapa dijajah? Sejak Israel berdiri 1948, kalau kita hitungannya 1948. Ya, Israel berdiri karena apa? PBB yang membagi dua tanah itu, resolusi 181. Ada tanah untuk Israel, tanah untuk Palestina. Kenapa Palestina nggak berdiri? Ya itu tadi, karena memang belum, waktu itu momentumnya, memang sebenarnya momentumnya waktu itu. Cuma waktu itu negara-negara muslim banyak yang belum merdeka. Itu persoalannya. Akhirnya mereka baru 55 kan mulai banyak itu nation state, negara bangsa yang mulai pada merdeka, terus gerakan KAA juga. Nah, memang momentum pendirian negara Palestina itu pertama kesalahan dunia internasional ketika PBB tidak memberikan hak bangsa Palestina. Karena waktu itu untuk PBB udah kasih loh. Belum. Tahun 1947. Iya tahu, 1947 iya tahu. Dengan resolusi Partisi, 181. iya. 52 Itu 52. adalah hak untuk Palestina. Iya, cuma waktu Masalahnya itu PBB. kenapa Palestina nggak mau berdiri? Ya itu tadi karena nggak didukung oleh PBB. Ya enggak dong, ya karena memang mereka tidak punya tokoh nasional pada masa itu. Jadi nggak ada siapa coba. Kalau kita nih kebangkitan nasional nih, ntar lagi kita punya tokoh kebangkitan nasional, ya kan? Bener nggak? Budi Utomo, ya kan? Nah, kalau Palestina siapa? Ada nggak tokohnya? Waktu itu memang ada. Nah, Amin dia Al-Husaini siapa? salah satunya, Mufti Yerusalem. Itu dia diangkat sama orang Yahudi. Ya sama, itu juga itu kan diangkat sama dibagi oleh orang Yahudi Inggris loh. 1917. Tadinya Dan nggak dia ada. menjadi mufti, Iya. bukan pemimpin nasional. Ya itu bisa jadi. Jadi maksud saya gini loh, kita juga harus hati-hati menempatkan sejarah ini. Jangan sampai pernyataan-pernyataan bahwa Israel menjajah Palestina Ya, memang terus digaungkan tanpa dasar. Lo memang benar. Tapi memang kita Di menyoroti internasional masalah itu- mengenai genosidanya juga, Mbak Iya. Monik. Oke, genosida. Berapa benar. jumlah Occupation itu penduduk artinya penjajahan. Palestina? Berapa jumlah penduduk Palestina? Setiap tahun bertambah. Genosida pasti penduduknya menurun. Ya memang menurun. Ini kita menyoroti juga masalah Bertambah. kemanusiaan yang dilakukan Itu oleh 72.000. Mbak Monik Mon, itu melihatnya seperti yang apa? bilang saya- genosida bukan Monik, yang bilang ICJ. Iya, sekarang gini, itu kan semua kan Mahkamah harus ada Internasional. data Ya, dong. itu Mahkamah Melanggar Internasional hukum nggak mungkin internasional bohong lah. juga. Itu kan Datanya lembaga seperti internasional. apa? Ya, cek aja di Mahkamah. Ya, Mahkamah Internasional. genosida itu adalah mereka yang mengatakan from the river to the sea. Itulah genosida. Gimana kalau penjajah? Penjajah lebih parah. Israel jelas sekali sudah ada sejak sebelum ada PBB udah ada Israel. Nggak ada lah. Kerajaan Israel kuno Itu terlalu letaknya di jauh, sana. Mon. Loh, nggak bisa Terlalu jauh, dong. Mon. Kita Indonesia kita mau Bicara mengklaim itu Indonesia debatable. dari mana? Debatable tentu. Iya, debatable. Kalau Makanya mau saya dari sejak berdebat. sebenarnya ya. Nah, Debatable makanya kalau tadi saya sejarah tanya, itu kan? debatable. Iya, makanya Itu tadi saya debatable. tanya. Itu ketika orang-orang nggak usah Palestina dengar disentuh-sentuh dulu. Oh, dong. sorry. Ketika orang-orang Yahudi datang, itu mereka pakai kartunya itu bacaannya Palestina. Iya, Palestina Iya, itu Palestina. nama yang diberikan Loh. oleh Kaisar Hadrian tahun Nggak ada 135 hubungannya, Mon. Masehi. Itu pas Kesultanan Utsmaniyah. Enggak Udah dong. ada. Oh, iya Belajar dong, dulu sejarah. Sama. Ketahuan. Bapak Ibu semua yang nonton, Kejauhan. silakan cek Kaisar Romawi namanya Hadrian mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Kota Yerusalem diganti menjadi Aelia Capitolina tahun 135 Masehi. Iya, Saya bukan siapa? ahli sejarah, silakan dijelaskan Enggak, lebih maksudnya lanjut, gini, Mas kita Faisal. harus, ini kan TV ini kan juga tujuannya mengedukasi berdasarkan fakta dan data ya, bener kan? Apa hanya sekedar klaim doang? Ya, iya. Enggak Faktanya, kan? dengar Pasti dulu, Mon. faktanya seperti Faktanya itu. genosida itu dilakukan oleh Israel. Itu udah ditetapkan oleh ICJ kok 2004. Kemudian keluar Dan surat perintah datanya penangkapan. diralat oleh PBB. Enggak lah, nggak pernah PBB diralat. bagaimana Nggak bisa? pernah diralat. Diralatnya kapan Mbak Monik? Coba Kapan? kasih tahu. Mana bukti ralatnya? Nggak ada sampai sekarang Saya jelas. menanyakan berdasarkan fakta dan Iya. data juga. Mana? Nah, datanya, begini Mon? ya, waktu data dikeluarkan, Kementerian Kesehatan itu adalah Hamas sendiri. Ya, Hamas sendiri mengklaim ada lebih banyak perempuan dan lebih banyak anak-anak yang dibunuh. Tetapi ketika di konferensi Doha, konferensi Al Jazeera di Doha, Khaled Masal bilang ada 50.000 janda teroris. Sehingga mereka
Khaled Masal minta santunan untuk 50.000 janda teroris Hamas. Yang tewas ini siapa? Teroris atau anak dan perempuan? Ini pernyataan Khaled Masal itu sendiri teroris loh. Kan versi penjajah, Mo. Iya, tapi saya Iya sekarang kan? dibilang Iya. Khaled Masal. Ya, ini Hamas loh. Khaled Masal ini Hamas. Dia ngomong di konferensi Iya. di Doha, mengatakan minta santunan untuk 50.000 janda Hamas. Jadi Iya. Ya, memang janda 50.000. pejuang. Tadi Hamas. yang dikasih datanya berapa? 70.000 sekian korban. Ya. Ya, 50.000-nya apa? Hamas ternyata. Itu pernyataan bukan dari saya, tapi dari Khaled Masal sendiri. Oke, sebutan Mau tanda nggak kutip kita terorisme angkat? Iya. menurut Mas Faisal seperti apa? Ya, terorisme itu kan sifatnya subjektif ya. Di mana-mana dulu juga pejuang kita lawan penjajah Belanda pasti disebut teroris. Pasti mengancam, melakukan menyebarluaskan Pejuang ketakutan. kita tidak memperkosa seperti yang dilakukan Hamas pada Masa nggak ada 7 bukti? Oktober. Nggak dibantah, nggak ada bukti. Baru-baru ini Nggak ada. minggu lalu dibuktikan. Nggak pernah ada, Mon. Pemerkosaan menimpa 25 negara korbannya. Ini bahaya banget loh. Nggak ada, Mon, nggak Kalau ada. pemerkosaan Nggak ada. harus ada bukti. Itu pun Buktinya diakui kok apa? bahwa itu bohong kok. Video-video yang Oh, itu direkam bisa dibuat. oleh Hamas sendiri dan diupload ada. di sosial media. Nggak ada, Mon. Buktinya ada dokumentasi. Nggak ada, Mon. Saya berharap kapan-kapan nih, besok lah, NTV berani menyajikan data Mon, korban teroris Mahkamah dari Internasional sisi tuh jelas. kekerasan seksual. Bukan hanya perempuan yang diperkosa, Ya, sama. laki-laki, Perempuan anak Palestina. minor juga. New York Times tuh bilang perempuan Palestina diperkosa di penjara-penjara Israel. Banyak kok kasus. New York Times mengatakan Iya. Israel melatih anjing untuk memperkosa. Masuk akal Sorry, nggak? ini kita sudah kemana-mana ya. Jadi mendingan Ini kita kayak balik lagi. sampah banget Sorry, gitu loh. ini nanti didiskusi di mungkin segmen selanjutnya yang khusus membahas soal Gaza, Israel dan juga Palestina. Kita kembali lagi Iya. ke apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyelamatkan para WNI yang disandra di sana. Iya, tadi saya sudah kasih tahu buka hubungan dengan Israel. Karena apa? Dulu harusnya Mas Hussein yang bercerita karena dia yang dievakuasi dari Gaza. Atas bantuan siapa? Kemlu, Indonesia dan Israel yang bekerja sama. Artinya sudah pernah terjadi atau mungkin dari bulan sabit merah bisa juga memberikan kesaksiannya. Nah, sekarang seperti yang sudah kita ketahui, mereka ini masuk bersama dengan kapal yang IHH ini adalah organisasi yang menurut Israel ini pernah melakukan sebuah pelanggaran di tahun 2010 ketika ada Mafi Marmara. Kenapa ngikut organisasi yang bermasalah? Kenapa tidak ikut cara membagi bantuan seperti Uni Emirat Arab, seperti Arab Saudi, atau seperti ketika pemerintah Indonesia memberikan bantuan untuk warga Gaza selama perang ya dari 2023 sampai 2025 lewat apa? Bisa lewat Mesir, bisa lewat Yordania. Itu mekanisme yang sudah pernah ditempuh oleh pemerintah Indonesia sendiri. Oke. Dan yang satu hal, jangan ngomong kata penculikan. Karena Israel nggak minta tebusan loh. Bukan seperti perompak Somalia yang menculik betul-betul kapten kapal asal Indonesia untuk minta tebusan. Saya nggak tahu udah keluar atau belum nih sekarang. Mas Faisal, gimana? Ya, Apa yang harus dilakukan? 2010 itu kan Segera 10 mungkin. aktivis Turki tewas ketika pasukan Israel naik ke atas kapal Mafi Marmara. Akhirnya hubungan Turki sama Israel rusak, menarik duta besar. Akhirnya Netanyahu minta maaf kepada Erdogan, pada rakyat Turki, baru akhirnya penempatan kembali duta besar masing-masing di Ankara maupun di Tel Aviv. Itu jadi memang ada kesalahan, ada kejahatan ketika akhirnya pasukan Israel nembak mati 10 aktivis Turki ketika naik ke kapal Mafi Marmara. Ya seperti saya jelaskan tadi, pemerintah pasti akan mengupayakan segala cara, baik secara terbuka, menghubungi Turki, menghubungi Jordan yang punya hubungan diplomatik dan Israel, maupun saluran-saluran tertutup dan informal. Dan itu ya tentu tidak bisa dibuka ke publik karena ya sangat sensitif lah isu. Oke. Iya, kenapa ada 10 aktivis yang tewas? Karena mereka merebut senjata dari IDF. Itulah yang menyebabkan terjadi tragedi di kapal Mafi Marmara itu. Ada nggak korban terluka dari pihak IDF? Ada. Jadi bukan hanya dari para penumpang kapal Mafi Marmara ini di tahun 2010. Waktu itu memang beritanya besar sekali ya. Saya waktu itu masih jadi wartawan di Astro. Dan saya tuh masih buta tentang Israel. Saya tuh bilang, waduh, kok
jahat banget ya. Ternyata belakangan baru saya Emang tahu. jahat, Mon. Baru sadar. Makanya saya bilang, saya berpikir, jahat banget ya, karena saya melihat dari berita. Ternyata belakangan baru saya pelajari, oh berita di Indonesia banyak banget misinformasi. Ya ketika nyegat di perairan internasional aja kebuat kejahatan. Karena itulah, itu 2010 kan, Iya. 2012 saya datang ke Israel pertama kali, mata saya terbuka. Makanya saya sarankan, kalau mau masuk Israel, masuk aja dengan cara yang benar, pasti bisa. Mas Faisal. Ya, mata saya juga terbuka sih lihat kejahatan Israel Tapi sudah belum lama. pernah kan ke Mana? Ya Israel, karena saya di kan? blacklist. Nggak mungkin Israel Iya, ngasih saya saya- masuk. Waktu itu ceritanya di blacklist gimana? Jadi waktu 2004 itu saya wawancara salah satu ilmuwan nuklir Israel yang membocorkan nuklir, program rahasia nuklir Israel. Dia pertama kali membocorkan 1986 ke koran The Sunday Times. Kemudian dia ditangkap dengan jebakan perempuan oleh Mossad di Italia. 1986 dia ditangkap, terus masuk penjara 18 tahun. Namanya Mordechai Vanunu. Jadi dia teknisi nuklir di reaktor Dimona, di Negev, selatan Israel. Nah, setelah dia keluar Juli 2004, saya lupa 3 hari apa. Saya pertama kenal abangnya. Saya bilang saya mau wawancara Mordechai Vanunu, dikasih. Akhirnya saya wawancara by phone. Wawancara by phone, salah satu larangan bagi Vanunu untuk bebas waktu itu. Dia kan statusnya tahanan kota. Waktu itu di Yerusalem. Salah satu larangannya adalah tidak boleh menerima wawancara dengan media. Karena kan sensitif yang dia udah ungkapkan. Waktu itu saya wawancara, saya masih di Tempo. Waktu itu dia bilang Israel sudah punya 200 bom nuklir. Masih ada dokumentasi di Tempo. Wawancara saya waktu itu. Saya kirim ke Vanunu. Vanunu kemudian ditangkap lagi oleh Mossad. Ya nama saya udah masuk di situlah. Dari situlah saya tahu akhirnya saya tuh nggak pernah bisa ke Israel. Ya, tapi saya nggak ada masalah sih. Gitu. Ya, terakhir untuk masing-masing narasumber soal keterlibatan Indonesia di BOP khususnya ya, berkaitan juga dengan masa depan Gaza. Bagaimana agar genosida ini stop? Sudah ada 70.000 korban termasuk rumah sakit sudah tinggal sisa 40% ya kalau tidak salah yang masih beroperasi. Silakan, siapa dulu? Pak Monik. Kalau saya sederhana banget sih. BOP ini adalah cara yang paling mudah buat pemerintah Indonesia terlibat secara betul-betul ya, secara langsung membangun Gaza. Jadi saya sangat setuju Presiden Prabowo terlibat. Dan juga saya sangat setuju jika TNI kita menjaga perbatasan antara Israel dan Gaza. Jadi ini sebuah hal yang positif yang kita tentu saja harus dukung. Nah, namun untuk soal rumah sakit dan sebagainya, jangan lupa rumah sakit Indonesia di Gaza itu pernah ditemukan ada 5 mayat sandera di terowongan di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza. Kok bisa? Dan ternyata 200 meter terowongan dari rumah sakit Indonesia di Gaza itu masuk ke rumah komandan Hamas namanya Ahmed Gandur. Jadi Indonesia juga perlu mengklarifikasi apakah pemerintah kita tahu atau tidak tahu keberadaan dari terowongan tersebut dan kenapa sandera Israel ada 5 mayat bisa ditemukan di terowongan di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza. Mas Faisal, ditambahkan soal BOP masa depan Gaza. Nah, saya kira itu sebuah kesalahan besar kalau kita masih tetap berada di Dewan Perdamaian. Pertama, ironis, pakai nama Dewan Perdamaian, tapi perumus dan pemimpinnya dan satu anggotanya Netanyahu ternyata tukang onar, tukang bikin perang. Jadi ya, dan kedua adalah di situ ada mandat dari pasukan internasional untuk melucuti senjata pejuang. Kita bangsa yang pernah dijajah. Ternyata kita mendukung penjajah untuk melucuti pejuang, itu kan sebuah ironis, sebuah kesalahan besar kalau kita tetap berada di sana. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih untuk para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Kita tentunya kita menunggu nantinya aksi nyata ya dari pemerintah Indonesia terkait dengan pembebasan para WNI yang masih disandra di sana. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog tentang Flotila yang dihadang, tentang jurnalis dan relawan yang ditahan, tentang diplomasi yang tengah diuji. Tentu kita semua berharap semoga kemanusiaan selalu menemukan jalannya pulang. NTV Prime akan kembali untuk Anda seusai jeda. Terima kasih para narasumber Faisal Assegaf, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah, serta Monik Rijker, jurnalis serta aktivis Israel.